Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana Allah bawahnya kami izinkan dan berkumpul di Masjid Al-Falah di Aceh setelah saya mohon maaf minggu yang lalu mungkin absen kebetulan akan jadwal dakwah ke Banda Aceh jadi nggak bisa hadir, mohon maaf. Alhamdulillah pada kesempatan rumah, insyaallah kita akan coba membahas kembali apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Salawat dan salam kepada beliau melalui kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikril Jannati wan Nar. Kitab ini adalah karangan Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi. Jadi kitab ini bercerita tentang sesuatu hal yang unik, asyik dan juga menarik tentang hal-hal yang terjadi, hal yang gaib, hal yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Tentang hari ini kita bercerita tentang tiupan sangkakala. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa yang meniup sangkakala itu adalah malaikat ya Israfil, bukan Israel. Israel ucapan Jawa, Israfil yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil seperti yang kita cerita kemarin adalah malaikat yang bertempat paling dekat dengan Arasy. Jadi posisi malaikat Mikail dengan Arasy itu jaraknya tinggal 7 hijab, 7 tabing. Satu-satunya malaikat yang posisinya paling dekat dengan Arasy adalah malaikat Israfil. Apakah dekat dengan Arasy artinya dekat dengan Allah? Tidak. Karena Allah tidak bertempat. Allah bukan di Arasy. Allah bukan duduk, bukan bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Jadi Israfil dekat ke Arasy, bukan dekat ke Allah. Karena Allahnya bukan duduk di Arasy, Allah tidak bertempat. Tapi Allah jadikan Arasy makhluknya yang paling besar sebagai bukti kekuasaan Allah. Jarak antara malaikat Israfil dengan Arasy adalah 7 hijab. Jarak antara satu hijab ke hijab yang lain perjalanan 500 tahun. Itu jarak antara masing-masing kita cerita kemarin. Sedangkan jarak antara Jibril dan Israfil adalah 70 hijab. Jadi antara Israfil dengan Arasy ada 7 hijab. Jibril ke belakang lagi sana 70 hijab lagi. Jarak masing-masing hijab 500 tahun perjalanan. Maisir artinya perjalanan dengan kaki, bukan perjalanan naik mobil Innova, bukan naik mobil, bukan naik pesawat. Perjalanan dengan tapak 5 dotun hodrok itu jarak 1 hijab. Luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak perlu sombong, anak perlu lembong, enggak perlu aku. Kita hanyalah sebutir debu dalam besarnya alam semesta ini. Jadi tanya hanya 4, bayangkan jarak antar malaikat itu saja luar biasa 500 tahun perjalanan. Di mana kita berada? Nah, makanya anak kita sombong kadro. Mudah-mudahan kita selalu ingat akan kejadian ini. Semana besarnya, ini kita akan cerita nanti semana besarnya sangkakala yang dipegang oleh Israfil. Kita mulai pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang dan semoga kita semua yang hadir di sini seluruh jamaah di Masjid Al-Falah Allah berikan manfaat dengan ilmu ini baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Cerita hari ini qad wada'a as-suru qad wada'a as-sura 'ala faqdihil ayman. Telah meletakkan oleh Israfil akan sangkakala di atas pahanya yang kanan. Jadi posisi sangkakala, posisi trompet yang mau ditiup oleh Israfil
Israfil hari ini berada di atas paha kanannya Israfil. Itu posisi trompet. Bisa dibayangkan trompet panjang di posisinya di atas paha kanan Israfil. Wa ra'sus-suri ala famihi, dan kepala trompet di atas mulutnya. Jadi ujung trompet di paha kanannya, sedangkan kepala trompet sudah berada di mulut Israfil. Fayantadiru amrullah, maka dia menunggu akan perintah Allah Ta'ala. Jadi malaikat Israfil itu sudah menunggu-nunggu, posisi sudah siap sedia, sangkakala sudah berada di atas pahanya, dan dia menunggu perintah Allah Ta'ala. Mata ya'ti, kapan datang, fayanfukhu fihi, maka dia meniup padanya sangkakala. Sitka gepreh-preh untuk perintah. Terus perintah yuk, langsung ditiup sangkakala tersebut. Fa'idan qadar muddatud dunya dan asyuru biwajhi Israfili, maka apabila telah dekatlah masa dunia, mendekatlah sangkakala dari wajah Israfil. Ketika umur dunia makin dekat, semakin dekat umur dunia semakin habis, semakin karak-karak kiamat, akhirnya makin tok kiamat. Hari ini kita berada di tahun Hijriah berapa? 1440 Hijriah. Rasulullah bersabda umur dunia tidak sampai 1500. Berarti dengan hitungan seandainya full saja, itu tinggal 60 tahun lagi. Kalau full, hai demi dua katanya. Dan itu pun tahun Hijriah. Rasulullah bersabda sebelum hijrah pada saat itu. Kita nggak tahu apakah ada bonus lagi atau. Semakin ini posisi hari ini, sangkakala itu semakin dekat dan semakin dekat ke mulut Israfil. Posisinya. Ketika makin mendekat ke sangkakala mulut Israfil, fayadummu Israfilu ajnihatahul arba'ah, maka mengumpulkan oleh Israfil akan sayapnya yang keempat. Kita sudah cerita kemarin, sayap Israfil ada 4. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, satu menutupi atas kepalanya, satu lagi menutup bawahnya. Posisi sayapnya begitu umur dunia hampir mendekat, maka sayapnya dikumpulkan. Seluruh sayap dikumpulkan. Jadi beliau meniup sangkakala posisi sayap tertutup, tidak lagi terbuka. Itu tanda-tanda mau kiamat. Summa yanfukhu fi suri, kemudian dia meniup pada sangkakala. Begitu sudah sampai waktunya, dia tiup sangkakala, posisi sayap tertutup. Waqilah, dan dikatakan, ya ja'alul malakul mauti ahada kaffaihi tahtal ardi sabi'ati. Malaikat maut pada saat itu siap-siap begitu meniup sangkakala, meletakkan salah satu telapak tangannya di bawah bumi yang ketujuh. Posisi telapak tangan malaikat maut berada di bawah bumi yang ketujuh. Wal ukhra fawqas sama'is sabi'ati, dan yang lain berada di atas langit yang ketujuh. Jadi ya, siap-siap gene pakam, gene banjo, gene kop mandum seluruh dunia. Posisi tangan malaikat Israfil, malaikat maut, ini cerita malaikat maut, tangannya sudah siap-siap, satu di bawah bumi yang ketujuh, satu lagi di atas langit yang ketujuh. Fayakhudhu arwaha ahli samai wa ahli ardi, maka dia mengambil akan roh seluruh ahli langit dan ahli bumi. Dengan posisi seperti itu, malaikat Israel mengambil seluruh roh ahli langit dan ahli bumi. Tanya mandum yang nah di sini, diambil rohnya oleh malaikat maut pada saat peniupan sangkakala. Wala yabqa fil ardi illa iblisa la'anatullah, dan tidak ada yang tinggal di bumi. Mandum meninggal, kecuali yang belum meninggal iblis. Jadi kalau belum meninggal, bukan iblis. Jadi satu cuma belum meninggal, yang terakhir. Jadi kerja muda meninggal terakhir, bandit meninggal terakhir. Iblis ini meninggal terakhir. Di dunia semua meninggal kecuali iblis. Wala yabqa fis samai, dan tidak tinggal di langit illa siapa yang belum meninggal di langit? Jibril, ya betul, Jibril, wa
wa Israfil wa Israil alaihi wassalam, yaitu 4 orang, Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Malaikat lain termasuk Hamalatul Arsy enggak, semua dicabut nyawa. Semua setan, semua jin, burung, badak, hewan, mandu meninggal. Di bumi tinggal iblis, di atas langit tinggal 4 malaikat. Wa humul ladzina istasnahumullahu ta'ala fi qoulihi ta'ala, dan mereka lah yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala pada firman-Nya Allah Ta'ala. Bagaimana bunyi firman Allah Ta'ala? Wa nufikha fis suri, dan ditiupkan sangkakala, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka hancurlah, maka binasalah semua orang-orang yang berada di langit, wa man fil ardi, yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Berarti ada 5 yang telah meninggal: iblis, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Iblis ini sebelumnya adalah gurunya para malaikat. Dulu waktu iblis mengajar para malaikat, nama beliau Azazil. Dia tinggal di langit yang ke-7. Tugasnya mengajar para malaikat. Jadi tidak perlu sombong dengan kepintaran, tidak perlu sombong, oh malaikat loh, cara iblis juga dulu merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat. Dia guru, iblis pun guru. Saat dia menjadi guru, wajahnya tampan dan rupawan. Ketika dia dikutuk karena sudah melanggar, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis dirubah wajahnya sehingga wajahnya sekarang pecah di tengah dan hidungnya dibentuk seperti hidung babi. Jadi kondisi iblis sekarang sudah lagi tidak tampan lagi, bukan. Maka nama Azazil itu dicabut oleh Allah, diganti dengan iblis. Jadi dulu nama beliau Azazil. Beliau orang paling pintar. Bahkan di antara para malaikat pun dia paling pintar. Yang membuat dia jatuh, yang membuat dia terlaknat oleh Allah selamanya adalah sifat sombong. Makanya hati-hati, tanyo jarem, tanyo malim, tanyo hayu. Begitu ada sombong di hati kita, la yadkhulul jannah. Mafil qalbi kibriya. Enggak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, karena itu adalah bagian dari sifat iblis, dan ini yang membuat dia tidak masuk surga selamanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata beliau, qala alaihi salam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala khalaqas sura, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan sangkakala, walahu arba'u syu'bin, dan baginya sangkakala ada 4 cabang. Nah, cerita tadi sangkakala ditaruh di atas paha Israfil. Dalam hadis ini sangkakala itu ternyata punya 4 cabang. Trompet itu bukan satu, dalam trompet berarti cabangnya ada 4 menurut hadis ini. Syu'batun minha fil maghribi, satu cabang daripadanya di bagian barat. Posisinya sudah di bagian barat trompet ini. Wa syu'batun minha fil masyriqi, dan satu cabang daripadanya di masyriq, di timur. Wa syu'batun minha tahtal ardis sabi'atis sufla, dan satu cabang daripadanya di bawah bumi yang ke-7 yang paling bawah. Wa syu'batun minha fawqas sama'is sabi'atil ulya, dan cabang, salah satu cabang daripadanya di atas langit yang ke-7 yang paling tinggi. Cabang 4 dari sangkakala. Jadi menyatakan gabung antara hadis ini dengan perkataan tadi, kemungkinan memang ujungnya di paha dari Israfil, tapi setelah dari sini disambung lagi jadi 4 cabang. Di posisi tiupan sangkakala itu akan sangat gampang terdengar karena memang kita sudah dikepung oleh sangkakala hari ini. Pantang geyuk dikejar. Nanti ada cerita ke depan kenapa tiupan itu mengejutkan kita, karena tiupan itu lagi tanya itu kejadian kan dari liker udang ke liker ada meliuk lah kejar. Dicukeh rata, cukeh lalu meliuk. Jadi posisi kita terkejut cukup berada kepak apa. Ini kondisi daripada sangkakala. Wa fi suri minal abwabi bi'adadil arwahi. Ini sudah pernah cerita sebelumnya. Dan pada sangkakala
ada pintu sebanyak arwah-arwah. Ubena arwah katanya Bandung, hitungan seluruh larbatan kaya bate yang pernah diciptakan Allah dari masa Nabi Adam sampai kiamat tiba nantinya, itu ada tempatnya di dalam sangkakala. Jadi begitu kita meninggal, roh kita dalam cerita kemarin itu masuk di dalam sangkakala, ada tempatnya. Jadi ada pendapat yang seperti ini. Wa fihi sab'una baitan, di dalam sangkakala itu ada 70 rumah, 70 tempat. Jadi jumlah rohnya adalah posisi lubang-lubang untuk arwah. Tapi lubang-lubang itu berada dalam 70 rumah. Wahidan minha arwahul anbiya. Yang pertama daripadanya fi wahidin minha arwahul anbiya. Yang pertama daripadanya adalah roh para nabi. Jadi roh para nabi berada dalam satu rumah. Satu rumah itu ada tempat-tempat rohnya. Berapa jumlah para nabi semuanya? Siapa yang tahu? Iya, saya tidak laksa. Jumlah rasul semua 300. Jadi posisi ini semua berada dalam satu rumah. Wa fi wahidin minha arwahul malaikah, dan pada salah satu daripadanya adalah roh para malaikat. Roh para malaikat terkumpul dalam satu rumah di dalam sangkakala. Setelah ditiup nantinya. Wa fi wahidin minha arwahul jinni, dan pada satu tempat daripadanya adalah roh para jin. Wa fi wahidin minha arwahul insi, pada satu roh daripadanya adalah roh para manusia. Jadi walaupun rohnya pisah-pisah, ada yang tinggal di Gede Aceh, ada yang tinggal di Mutiara seperti saya, nanti kita semua berkumpul dalam satu rumah. Jadi kalaupun misal kita jumpa dengan seorang wanita yang kita sukai, lalu kita bilang, mungkin kita sekarang beda rumah, tapi yang penting nanti kita berkumpul dalam satu kartu keluarga. Jadi kita juga, ini kita nanti berkumpul dalam satu rumah, seluruh roh manusia. Wa fi wahidin minha arwah syayatini, dan pada satu rumah daripadanya roh para setan. Setan tempat baru. Yang kira-kira hino setan mungkin lebih kemungkinan tempat. Yang kira-kira sama, yang kira-kira ikut setan bisa gabung. Wa fi wahidin minha arwahul hasyarati wal hawamin namlati ila tamami sab'ina syar'an. Dan pada rumah yang lain daripadanya ada roh burung, ada roh binatang buas, ada roh semut hingga sempurna 70 jenis. Jadi masing-masing sampai sidong, nanggung sidong. Ada rumahnya khusus roh-roh semut, ada roh khusus burung, ada roh khusus harimau, singa, segala macam binatang buas ada. A'tahullahu Israfil alaihissalam, yang diberikan sangkakala ini kepada Israfil alaihissalam. Fahuwa wadi'uhu ala famihi, maka dia meletakkan sangkakala ini di atas mulutnya. Yang tadiru mata yu'maru, dia menunggu kapan dia diperintahkan. Fayanfukhu, maka dia meniup thalatha nafakhatin, dia meniup 3 kali tiupan. Ditiup 3 kali tiupan. Nafhatul faz'i, tiupan yang mengejutkan. Wa nafhatus sa'iqi, dan tiupan yang mencabut, artinya mencabut nyawa. Wa nafhatul ba'thi, dan tiupan yang membangkitkan. 3 kali tiupan. Yang pertama hancur, yang kedua mati, yang ketiga bangkit. Jadi ada 3 kali tiupan dengan sangkakala. Qala Hudzaifah, berkatalah Hudzaifah saat Rasulullah berkata ini tadi masih cerita hadis Abu Hurairah. Ada pertanyaan dari sahabat namanya Hudzaifah al-Yamani. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yakunul khalaiqu 'inda nafkhi fis suri?" Bagaimana keadaan makhluk-makhluk ini, kami-kami ini yang berada di Masjid Gede Aceh, kiban keadaan adanya wate tiupan sangkakala itu. Pukul sama lagi sirine tsunami, ada pun sama lagi dekat tsunami, maka kiban keadaan adanya ketika kita mendengar tiupan sangkakala. Qala alaihi salam, berkata Rasulullah SAW, "Ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya," kata Rasulullah,
yunfakhu fis suri, ditiupkan pada sangkakala, wa taqumus sa'atu, dan berdirilah hari kiamat, dan terjadilah hari kiamat. War rijal qad rafa'a luqmatan ila famihi fala yat'imuha. Salah seorang laki-laki sedang mengangkat satu suap ke mulutnya, maka dia tidak memakannya. Kondisi kiamat urang terkejut yang nabu kagecok dengan jaro kagena ap lah babah hat asile geap. Seperti itu kondisi kita terkejutnya, kondisi kita takutnya, kondisi kita gemetarnya. Begitu mendengar sangkakala kata cokbu dan ap yang asile kagecok seperti itu. Wasabu baina yadayhi liyalbisahu fala yalbisahu. Dan baju di antara dua tangannya hendak dipakainya, maka tidak bisa dipakainya. Baju kata sok di antara dua jari kata pakai, hanja yang tidak pakai karena kondisi kita sudah terkejut. Dekepak arwah memang hanja bergerani. Kondisi tiupan sangkakala. Wal qauzu ala famihi liyashribahu fala yashribahu. Dan susu, sanger, espresso, kopi sudah di tangannya, di mulutnya, hendak diminumnya, maka tidak bisa diminum lagi. Itu kondisi tiupan sangkakala. Sudah habis bab ke-20. Ada pertanyaan sebelum masuk bab ke-21? Pertanyaan? Tiupan sangkakala ini adalah tanda kiamat terakhir. Jadi setelah matahari terbit dari barat, itu akan muncul banyak tanda kiamat. Pernah saya cerita, salah satunya ada Dablatul Am, yaitu binatang yang besar sekali, dia melata keluar dari arah kota Madinah. Dia akan datang membawa di tangan kanannya tongkat Nabi Musa, di tangan kirinya cincin Nabi Sulaiman. Ya, silakan. Partai malaikat tiup sangkaikalanya urun di alam barzakh yang tergerak. Ya, luar biasa. Tanyo yang di atas bumi hancur, urun di alam barzakh bagaimana? Menurut dalam riwayat bahwa sangkakala ini menyimpan roh semuanya. Maka saat itu mereka tergetar, tapi tidak dicabut lagi nyawanya karena mereka memang sudah mati. Tapi semuanya yang berada di alam barzakh tahu kejadian itu. Memang karena kondisi sangkakala 3 kali tiupan pertama hancur, tiupan kedua mati, tiupan ketiga bangkit. Untuk yang sudah mati, yang dua ini tidak merasakan lagi tapi tahu. Karena mereka, kenapa mereka tahu? Karena mereka itu yang ditunggu-tunggu. Semua mereka saat ini, ayah bertanya, mak bertanya, nek bertanya, anak bertanya, atau siapapun yang sudah meninggal sekarang, mereka menunggu kapan ditiup sangkakala. Karena itu adalah lonceng masuk, bel taman sikula, itu tanda bahwa sudah berdirinya kiamat. Artinya masa tunggu mereka, waiting list mereka berada dalam kubur sudah selesai. Bagi orang yang selama ini merasakan azab, kadang-kadang merasa ya Allah bahlul dalam neraka daripada ini diazab di muka nakir. Kita diazab dalam muka nakir dalam kubur, gempeh tanya dengan pandai yang bisa masuk kita terjepit dalam jepitan tanah, lalu kita dicongkel dengan kuku daripada muka nakir. Kadang-kadang bahaya kadang hancur tubuh kita berpikir ya Allah bah gede neraka. Walaupun di neraka padahal ada parahnya banyak. Karena manusia khuliqal insan halu'a. Allah ciptakan manusia ini berkeluh kesah. Waktu SD tajo bayu pegawai mak gimana gimana tak ada mak gimana tapi SMP gitu juga, sekolah SMA gitu juga. Kita pikir begitu kuliah selesai masalahnya. Iya, selesai masalah bangun pagi karena kuliah boleh sosial. Permasalahannya lebih besar. Masalahnya di kuliah ada buat PR, ada buat skripsi. Alhamdulillah udah buka skripsi. Aduh, sang-sang lagi buka skripsi, Pak, baga ada skripsi. Baga ada skripsi, Pak, kamu tak kerja, kamu tak kerja. Ikut tes CPNS, lulus CRT. Masuk CPNS ataupun ada part kerja ataupun ya Allah, Nabi Allah berjalan ke guru kontrak.
Dan ada kayak dulu kontrak terakhir kapan doa? Ya Allah, pengen kontrak kah ada bayu? Banyak doa, banyak masalah dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan orang yang berada dalam kubur. Begitu dia dalam kubur, dia merasa seakan-akan bagusnya dia selesai. Sampai dia di pada masyar, urun berbeda cukup pre. Karena satu-satu orang akan disidang sepanjang umurnya di dunia, dan saat disidang satu orang, semua orang melihat. Disidang orang umur Jino sudah 60 tahun. Saya nunggu 60 tahun menunggu. Sidang umur lain, sidang siapapun, Mas Wani umur ada 40, disidang saya tunggu 40 tahun. Ya, akhirnya semua orang disidang kita tunggu semua. Ya Allah, ada lagi kakak boleh jatuh ke neraka bahkan. Padahal di neraka lebih parah lagi. Dan yang kawannya begitu kita masuk neraka, kalau kita sudah kehilangan iman di dalam dada, kita masuk selama-lamanya neraka, tidak ada tempat keluar lagi. Makanya pastikan ada sedikit iman yang tertinggal dalam dada kita, agar ada jaminan kita akan keluar. Uronyo tanya pada hukuman di Pak Jamal di penjara. Mau hukuman berapapun boleh, tapi kalau hukuman mati tidak ada tempat kembali lagi. Kalau hukumannya masih ada batas waktu, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, masih ada harapan untuk kita keluar. Begitu juga dari neraka. Mudah-mudahan menyana iman dalam dada-dadanya, insya Allah kita bisa keluar. Jadi pertanyaannya, apakah bagaimana nasib para orang yang berada di dalam kubur atau di alam barzakh? Mereka mengetahui tapi tidak dicabut kembali rohnya karena mereka sudah berupa roh, dan tidak bergetar karena yang digetarkan adalah di alam dunia, bukan di alam akhirat. Tapi mereka tahu, ketika kiamat sudah kejadian kiamat, karena tiupan pertama itu kiamat hancur. Nah, di depan nanti ada di bab 21 kita cerita tentang tiupan pertama itu apa saja yang hancur. Putra yang tergeruk, putra yang hancur, putra yang leleh, putra yang terbang. Kejadiannya di bab 21. Jadi kenapa kita harus tahu ini? Karena kita nggak akan sadar. Buronyo pada pikir-pikir kita sekarang pagi kerja, sore kerja, malam di rumah tidur, besok kerja lagi. Yang sekolah-sekolah yang beraktivitas, kita nggak sadar. Ternyata umur dunia ini kalau secara hitungan nggak sampai 60 tahun lagi. Dalam 60 tahun ke depan, iya kalau kita mampu melewati 60 tahun ini. Punya meninggal di malamnya waktu apa? Dan ini yang kali tadi malamnya jangan cukup sampai di sini, sampaikan ke anak kita. Kenapa? Jangan nanti kita meninggal dia nggak tahu bahwa ada kejadian ini. Hanya baik kamayu, baik anak gajah sekolah, baik anak gajah bulan. Akan ada kejadian ke depan begini kejadiannya. Akan ditiup sangkakala 3 kali. Sekarang posisi sangkakala itu cabut ke kulit bawah. Pantang diuk tinggal jeprek tentang malaikat maut habis cuma. Ceritakan ke anak-anak kita. Ya sekarang. So awai getiup sakai kalaan dengan hidupin pada orang. So awai getiup sangkakala dengan hidupin pada orang dari barat. Awai hidupin pada orang dari barat. Jadi tiupan sangkakala itu adalah tanda kiamat yang ke-9. Dia ada 10 tanda kiamat. Yang terakhir itu baru hancurnya bumi. Jadi pertama itu malah tiup terbitnya matahari dari barat itu sebelum, itu yang awal, sebelum keluarnya Dajjalnya kalau dari Dajjal awalnya. Mata dakaran baru mata Allah ada depan bunga bina merah. Itu sebelah timur. Ini kita menghirapnya ke barat. Kita selalu lihat di Aceh di situ merah kan. Matahari di situ setiap pagi. Tiba-tiba pagi itu matahari tak kunjung terbit. Takaran poh pun seput, takaran poh 6 seput, takaran poh 8 tadi seput udah gelap gulita sama-sama kayak malam. Takaran poh 12 ulo seput. Begitu kita lihat, tiba-tiba sudah mulai terbit matahari. Kita buka jendela kerja karena sudah jam 12. Ternyata matahari bukan keluar dari sana, tapi arah matahari keluar dari arah barat. Waktu itu
kondisi manusia. Kondisi manusia saat itu masih ada orang beriman, masih ada orang yang kafir. Setelah terbit matahari dari barat, maka hari itu, ini sebagai tanda awal Idul Fitri, hari itu akan berubah menjadi hari-hari yang panjang. Hari pertama bagaikan 1 minggu panjangnya. Jadi di mataharinya kita sehari-hari aktivitas kita akan ditandai pengeh 12 jam, pengeh sekian orang, sepot sekian orang. Nah, setelah itu di mata Allah darinya, kita akan pengeh selama seminggu dan akan seput selama seminggu. Itu hari pertama. Hari kedua, pengeh selama sebulan, seput selama sebulan. Hari ketiga selama setahun. Setelah itu baru keluar Dajjal. Jadi memang ini sudah hampir kondisinya. Karena memang mati kondisi seput dan pengeh yang ekstrim sekali, disinilah mulai rusak semua alat-alat elektronik. Tanya hanya jangan pajak lampu kan tempat mulai mati, HP tempat deh, karena HP nggak tercas lagi. Semua elektronik ini yang menggunakan fungsi energi matahari. Begitu siklus matahari akan muncul lagi, air, sungai, air yang menjadi PLTA sudah mulai tidak berfungsi lagi. Listrik sudah mulai mati. HP lah, TV lah, lampu lah, AC lah, sehingga semua rusak. Begitu ini rusak, perang terjadi pun dengan perang. Kan itu kondisi manusia itu semua nafsi-nafsi kan? Semua sudah nafsi. Dan yang paling parah, karena kondisi laginya hanya terdapat, karena jawaban itu alat rusak. Saat itu kondisi pemerintahan sudah tidak ada lagi. Analika itu bupati, analika itu wali kota, analika itu gubernur. Karena tidak bisa bekerja lagi kondisi. 3 minggu pengeh, 3 minggu orang aja. Hanya berlaku PLN. Kenapa? PLN rusak. Kondisi alamnya ekstrim. Karena menyempurna mata orang lebih di 14 jam, tadi kurang dibayangkan. Menyorong lebih mata orang di 12 jam mati, jadi tidak ada kegiatan. Dinginnya bagaimana? Tanyakan kenapa ada kondisi es mencair, karena kondisi ada matahari. Tapi kalau tidak ada matahari selama seminggu, es itu bagaimana? Inoker lalu. Sumber makanan padi yang direbut karena kondisi cuaca. Makanan tidak ada. Di saat semua setelah 3 hari yang begini model, muncullah Dajjal. Tanya makanan halal. Tanya baju makanan Indomie dan kripnya kami Indomaret, Alfamart, 212 kali. Begitu ini tidak ada lagi semua sumber makanan, kita mulai saat itu menghalalkan segala cara, mulai membuat kerusuhan yang makanan untuk rampas. Betul tanya dulu. Dan saat itulah muncul sang penyelamat, namanya Dajjal. Dia membawa sumber makanan dan sumber kehidupan. Di daerah yang sudah kering, dia bisa turunkan hujan. Tanya, ada yang ilam pulang nali. Dan rakyat apa yang dalam dengan nali. Air hujan tak ada lagi. Saat itulah muncul sang superhero penyelamat namanya Dajjal. Dia berkata, saya datang punah pelai kampungnya. Oh, kamu pelai hujan, cobloslah saya, kata Dajjal. Siapa yang percaya sama saya, pegang belum Tuhan, kubi hujan, pada pelai. Oh, kampung gereja udah, gedung hujan. Akan pelai gendong Tuhan, kata Dajjal. Dia punya segala sumber makanan, dia punya segala sumber energi. Siapa yang mau jadi pengikut dia akan dapat fasilitas. Mobil mewah itu yang gunung kacau aja mana. Tinggalkan dia Tuhan, percaya bahwa dia Tuhan. Jangan percaya bahwa Allah itu segala-galanya. Silahkan nikmati fasilitas hidup di dunia. Dan ini akan berjalan terus prosesnya sampai hampir semuanya sudah tidak lagi beragama Islam. Di saat inilah datang Imam Mahdi
Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti nama Muhammad bin Abdullah. Panggilannya Imam Mahdi. Nah, beliau Muhammad. Beliau diutus atau mulai bergerak pada umur 40 tahun. Di kurang lebih di kurang lebih sepantaran saya. Beliau datang dengan berkuda dan akan berada di daerah Masjidil Aqsa di Palestina. Hinankeun Dajjal berjumpa dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi memerangi Dajjal bersama pasukannya di sana sampai pada suatu subuh. Saat itu Imam Mahdi, saya pernah cerita nggak ceritanya? Imam Mahdi saat itu pada suatu subuh itu di Masjid Al-Aqsa Palestina, beliau ingin menjadi imam. Saat sudah berdiri qamat, kada wazin qamat, Allahu Akbar qamat, tiba-tiba turunlah dua malaikat dan semua jamaah pengikut Imam Mahdi itu berada dalam masjid melihat malaikat itu turun. Malaikat turun, ada seorang pria tampan, wajahnya putih, rambutnya panjang sebahu. Rambutnya itu basah seakan-akan baru dicuci. Jadi ya bahasanya lagi pakai wax. Jadi basah, rambutnya ikal bergelombang. Dia berpegangan tangan kanannya di bahu kiri malaikat, tangan kirinya di bahu kanan malaikat. Wajahnya tampan, dia memakai jubah putih. Dialah Nabi Isa alaihissalam. Setelah qamat, mereka menunggu ini turun sampai dia turun ke dekat mihrab. Setelah Nabi Isa turun, semua mengagungkan Nabi Isa, terutama Imam Mahdi. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam. Silakan bagimu semuanya. Tapi Nabi Isa berkata, ini adalah zamanmu dan engkau tadi sudah siap-siap jadi imam. Silakan engkau jadi imam, saya berada di belakang. Nabi Isa tidak mau jadi imam. Beliau berada di belakang imam. Setelah sholat subuh, pasukan Dajjal sudah mengepung dari tadi di luar. Mereka tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, ke dalam masjidnya. Setelah subuh ini, tiba-tiba mereka menghancurkan dengan batang kayu, didobrak pintu pun hancur. Bertemulah pasukan perang antara orang Islam dengan pasukan Yahudi yang dikawal oleh Dajjal. Peperangan berlangsung. Imam Mahdi mengomandoi pasukan Muslim melawan seluruh pasukan Dajjal. Sedangkan Nabi Isa dengan pedangnya beliau keluar dari pintu dan mengejar Dajjal karena Dajjal di luar. Terjadilah pertempuran antara Nabi Isa dengan Dajjal, pasukan Imam Mahdi dengan pasukan Dajjal. Setelah itu Nabi Isa mengambil pedangnya dan melompat setinggi yang dia bisa. Begitu dia melompat, tusukan pedangnya mengenai mata kaki kanan si Dajjal. Dokter kayak Dajjal. Nabi Isa gegrup kena mata kakinya. Tapi disinilah titik lemah kita, urat kita di sini yang lemah. Begitu ini kena, Dajjal tersungkur jatuh dan menimpa sebagian besar pasukannya, sementara pasukan yang lain begitu tahu Dajjal pemimpin mereka sudah jatuh, mereka lari kocar kacir. Takdir Allah saat itu seluruh pohon dan batu di mana tempat Yahudi itu bersembunyi semuanya berkata, wahai Muslim, hadza Yahud, di belakangku ada orang Yahudi, datang dan betul dan bunuhlah dia. Jadi semua batu, semua pohon, semuanya berkata seperti itu. Jadi Yahudi
yang sudah lari, yang lalu sikap berjumpa dengan Dajjalnya sendiri. Yang lari ini Musa itu kepada Musa kepada batu dan pohon semua berkata, wahai orang muslim, cok